Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat berjumpa lagi di forum kita yang tercinta ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, pada sesi kali ini kita akan berbicara tentang salah satu pokok terpenting dalam Islam, terutama bagian tauhid, yaitu mengenai Allah Maha Adil. Apa itu adil? Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil artinya sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak. Sedangkan keadilan adalah perbuatan atau perlakuan yang tidak berat sebelah. Keadilan bisa diartikan juga dengan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya. Baiklah, seperti kita tahu bahwa setiap orang baik di dunia maupun di akhirat nanti pasti mengharapkan keadilan kan? Nah, keadilan di dunia ini terkadang terjadi. Namun, keadilan yang terjadi di dunia ini tentu tidak seadil pengadilan Allah kelak di akhirat nanti. Karena apa? Karena sebenarnya dunia ini memang bukan tempat setiap orang diadili dengan seadil-adilnya. Dunia ini sebenarnya adalah tempat orang-orang diuji. Kalaupun ada keadilan, biasanya hanya sebagai panjer atau DP saja. Sedangkan keadilan yang sangat adil, nanti kita akan peroleh ketika kita sudah di alam akhirat. Ada banyak contoh dalam kehidupan ini di mana setiap orang menginginkan keadilan. Kita ambil beberapa contoh saja ya. Yang pertama, katakan di sebuah kelas ada 3 orang murid yang sedang melaksanakan ujian. Mereka adalah si A, B, dan C. Nah, dari hasil pemeriksaan ujian tersebut diperoleh hasil ujian si A, semua jawabannya itu salah. Si B ada 5 jawaban yang salah. Dan si C semua jawabannya benar. Kemudian guru yang memberi nilai kepada ketiga murid tersebut memberikan nilai yang sama, yaitu semuanya mendapatkan nilai 100. Nah, apakah kondisi tersebut dapat dikatakan adil? Tentu jawabannya tidak adil kan? Kalau mau adil, maka seharusnya murid-murid tersebut mendapatkan nilai sesuai dengan kemampuan dan kerja kerasnya, ya kan? Nah, kemudian contoh yang kedua, berbuat adil kepada orang tua misalnya. Tentu akan terasa adil jika sebagai anak yang baik, ia dapat membalas kebaikan orang tuanya yang telah melakukan banyak hal untuknya setiap hari. Misalnya si anak membalas kebaikan orang tuanya yang telah mengurusnya, membimbing, dan membesarkannya dengan cara menghormatinya, mencintainya, memperhatikannya, menyayanginya, dan menolong orang tuanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan bisa lebih dari itu, ya kan? Nah, itu baru namanya adil. Meskipun di dunia ini untuk melakukan suatu keadilan atau bersikap adil itu memang tidak mudah, tapi kita harus terus berusaha yang terbaik. Baiklah, kemudian contoh berikutnya yaitu sering kita temui perilaku orang tua yang menerapkan eh, hadiah dan hukuman sebagai tindakan yang adil dalam mendidik anaknya. Maksudnya, orang tua tidak melulu menyalahkan dan menghukum anak, atau sebaliknya, tapi orang tua memberikan hadiah atau penghargaan dan hukuman kepada anaknya sesuai dengan apa yang anaknya lakukan. Ketika anaknya melakukan hal yang baik, maka orang tua biasanya akan memberikan hadiah dengan cara mengajaknya makan di tempat kesukaannya atau memberikan barang yang anaknya sukai. Dan sebaliknya, ketika anaknya melakukan hal yang buruk, maka orang tua juga memberikan hukuman kepada anaknya. Misalnya, orang tua akan mengurangi uang jajannya apabila anak tersebut pergi main tanpa izin dan pulang larut malam. Seperti itu. Baiklah, sekarang kita kembali membahas tentang sifat Allah yang Maha Adil. Karena Allah Maha Adil, maka Allah memberikan kebebasan kepada kita semua untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Tapi Allah juga memberikan konsekuensinya terhadap segala hal yang kita lakukan tersebut. Semua perbuatan manusia akan mendapatkan balasan.
walaupun kebaikan atau keburukan tersebut sebesar biji zarrah sekalipun. Firman Allah tersebut terdapat pada Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Bismillahirrahmanirrahim. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Artinya, maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jika kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapatkan pahala dari kebaikan yang kita lakukan tersebut. Sebaliknya, jika kita melakukan hal yang buruk, maka kita akan mendapatkan hukuman atau siksaan dari apa yang kita lakukan tersebut. Seperti itu. Allah adalah hakim yang maha adil. Oleh karena itu, tidak akan ada satu makhluk pun yang dirugikan oleh Allah. Seperti dalam firman-Nya, yaitu di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 49, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wala yadhlimu rabbuka ahada, yang artinya, dan Tuhanmu tidak mendolimi seorang jua pun. Allah Maha Adil. Allah akan memberikan pahala dan hukuman sesuai dengan apa yang telah kita perbuat atau sesuai dengan apa yang kita lakukan. Demikian sharing kita hari ini. Semoga kita selalu termotivasi untuk melakukan amal-amal baik yang dapat menambah tabungan pahala kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.